gak sih hari ini? Coba Paling cakep. Oh deh. Baju keren. Kenalan dulu kita siapa? Oh iya benar-benar. Ini mengagumi kecantikan dan kegantengan diri sendiri apa lupa ya. Kenalan, nama gue Go Girl. Gua Cowboy. And Dan kita adalah duo Girl. Kita ya keren banget. Ini kayak gini, pakai baju kayak gini tuh kenapa sih? Kenapa ya? Pastinya kita itu selalu totalitas. Tanpa memberi yang batas. terbaik buat Tuhan. Langsung kayak gini. Gak cuman ini doang. Kalau pas memuji Tuhan kita pasti yang terbaik, kita juga Paling gerak yang on terbaik. fire. Tapi aku juga mau tahu nih, voltagers di rumah kalau ibadah sungguh-sungguh pasti juga gak cuma nyanyi, pasti hafal juga lagunya. Betul, tapi kita tes dulu nih, Bener. beneran hafal apa enggak sebenarnya? Jadi Kita nanti tes ya. kalau ada denger musik, kalian tebak ya, ini judul lagunya apa dan kita nyanyi sama-sama. Betul, kita Oke. mulai dari pertanyaan pertama, dengarkan baik-baik musiknya. Kalian yang tahu jawabannya langsung teriakin aja apa gitu ya. Oke, siap-siap. Yang pertama, mainkan musiknya. Lagu apa nih ya? Coba mulai ditebak. Udah tahu jawabannya? Ya. Saya nebak nih ya. Apakah sesuai sama pikirannya teman-teman di rumah? Judulnya Nyalakan Apimu. Benar banget. Yes. Jago emang. Kalau Benar. begini cepat. Coba kita lihat pertanyaan kedua. Apakah Lagu kalian kedua. bisa menjawab? Pertanyaan kedua silahkan mainkan Musiknya. Oh. Tebak kok boy. Aku tahu ini pasti mengapi-apikan diri. Betul. Teman-teman yang udah jawab tepat judulnya, good job. Kalian Mantap dapat banget. skor lagi tambahan ya. Lagu ketiga, Siap-siap mainkan musiknya. Oh, ini terkenal ini. Tunggu. Apa ya? Apa ya teman-teman? Coba jawabannya. Jawabannya adalah Tertawa. Wah, jago-jago nih kalau di rumah. Jago-jago ya. Kita lihat kalau gitu ya. Pertanyaan keempat. Apakah mereka berhasil juga menjawab? Mainkan musiknya. Wah, lagu pelan. Tunggu. Oh, udah tahu. Tahu nggak yang di rumah? Holy Spirit, my best friend. The last one. Beraksi ya. Come on, God Stop Agent. Kamu pasti bisa nih. Last one. Mainkan musiknya. Kok canggih sih kok boy? Cepet banget ya? Oke. Mulai dapat jawabannya? Yang udah tahu langsung berdiri dong. Oke. Tinggi. Yang sudah tahu langsung berdiri. Namamu dipuji. Berdiri ya. Hormat. Kemuliaan. Sorak. Dengan segenap hati. Raja. Keagungan. Berhasil menebak lima-limanya. Benar. Ya Kalau sekarang gitu, ya, gak usah langsung tebak-tebakan aja. Kita memuji Tuhan. And we are ready. Semua yang bersuka cita katakan haleluya. Kita menari sama-sama ya. Let's go.
amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Here we go! You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. Yes, I found my place in the Savior's grace, found freedom in your grace. Sing, God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. Sing! You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, for freedom. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. Come on, sing over me. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Tangannya seperti ini, katakan. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Semuanya bertepuk tangan, come on. Yeah. Semua yang bersuka cita, siap menari sama-sama kita ya. Okay, you ready? Here we go. In 1, 2, 3, go. Ganti lagi. Come on, sing with the music. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. Say hallelujah. Come on, sing. Whoa, whoa, whoa. Katakan, ku kagum 1000 rasa hadiratmu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku
janjimu. Amin. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, oh, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, katakan seribu rasa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Hey! Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku
Kami rindu selalu Tuhan dekat kepadamu. Kami mengasihimu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Oh, ku nikmati
Yesus, kami rindukan Engkau. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Sikara maya maya na 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 maya se. Sikara na 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 ya na 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 maya na maya so. Haleluya. Kami ini dekat kepadamu, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Oh ya Tuhan. Oh, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Saat kami menyembah, saat kami memuliakan nama-Mu. Mari sembah Dia lebih lagi. Oh, datang mendekat, kami mendekat. Sikara maya ramaya raya 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 maya se. Haleluya. Jesus, Jesus, lebih dalam lagi. Haleluya. Kami rindu dekat kepadamu, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami suka dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh nama ramaya ramaya si. Mari semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Oh, haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku
angkat tanganmu, katakan hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Engkau hanya kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Engkau, hanya Engkau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau hanya Kau ya Tuhan, sembah, katakan suci, suci, oh suci, layak Engkau, layak. Sungguh, sungguh ku cinta Engkau, sungguh ku cinta Engkau. Yeah, kami sungguh mengasihimu, sungguh ku cinta Kau. Sungguh kami suka Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu. Sungguh kami suka memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahwa kami lebih lagi semakin intim, semakin mengenal Engkau. Semakin menjadi pribadi yang suka untuk mendengarkan dan mengerti isi hati-Mu melalui hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sukacita. Di dalam nama Yesus semua yang bersukacita katakan, amin. Shalom teman-teman, hari ini Kak Esra seneng banget bisa sharing ke kalian. Dan hari ini Kak Esra akan sharing mengenai worship. Worship itu apa sih? Worship itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, intimacy kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan. Worship itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat harus dihargai. Dan worship itu bukan sesuatu yang main-main. Kalau kita atau teman-teman hari Minggu datang ke ibadah kan tahu ya, ada tim PAW, mereka ajak kita nyanyi, ajak kita lompat-lompat gitu ya. Terus WL-nya misalnya bilang, angkat kedua tanganmu gitu. Itu termasuk worship. Tapi hari ini Kak Esra akan lebih ngomong mengenai worship antara kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Kalau untuk Kak Esra sendiri, worship itu sesuatu yang sangat indah dan sesuatu yang harus aku jaga banget. Dan Kak Esra harus jaga banget supaya apa? Worship ini terus terjalin dari hari ke hari. Worship ini terus dibangun dengan baik supaya telinga Kak Esra ini juga bisa dengar Tuhan mau ngomong apa sih. Supaya waktu Kak Esra juga lagi lemah, waktu Kak Esra lagi butuh Tuhan, waktu Kak Esra lagi benar-benar dalam keadaan yang tidak baik, atau bahkan ya dalam keadaan baik-baik pun kita datang ke Tuhan tuh akan memuaskan kita, akan membuat kita diperbaharui, dilegakan. Ada 3 hal yang hari ini Kak Esra mau bagikan mengenai worship. Yang pertama, waktu kita menyembah, waktu kita worship, datang ke hadirat Tuhan,
Yuk datang dengan apa adanya. Datang dengan apa adanya ini bener-bener enak banget loh. Kenapa sih? Karena Tuhan tuh gak menuntut sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Datang dengan apa adanya itu, datang dengan rasa cinta kita. Kangen sama Tuhan, lapar dan haus, pengen banget ketemu Tuhan. Dan teman-teman mungkin teman-teman ada yang bilang, Kak tapi aku ini susah loh masuk hadirat Tuhan, karena apa? Aku ini bukan anak yang baik. Aku masih sering loh ngomong kotor. Aku masih sering nyontek atau mungkin bikin papa mama marah atau bikin kesalahan. Ya, kita ini bukan orang yang sempurna sih. Tapi Tuhan bilang datang dengan apa adanya, berarti waktu seperti itu. Ya datanglah ke Tuhan dengan hati yang terbuka untuk Tuhan, jamah aku. Tuhan pulihkan aku. Jadi sebenarnya kenapa datang dengan apa adanya, Tuhan bilang datang dengan apa adanya. Itu supaya apa? Waktu kita datang ke hadirat Tuhan itu kita tahu. Kita menemui Tuhan yang maha kasih, maha besar dan maha ajaib kasih-Nya yang akan memulihkan kita. Seseorang yang menciptakan kita, pemilik hidup kita. Seseorang yang berkuasa atas hidup kita. Dan kita bisa apa adanya waktu datang ke hadirat Tuhan. Kita buka satu ayat di Mazmur 51 ayat 8. Ini yang Kak Esra selalu lakukan ya, setiap pagi bangun tidur itu selalu bilang ke Tuhan, Tuhan hari ini, oh ya by the way kalau Kak Esra ini kalau saat teduh itu ya, itu biasanya malam-malam sebelum tidur gitu ya, jadi kalau semua udah tidur di rumah gitu ya, baru Kak Esra ambil waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Jadi kalau pagi-pagi bangun tidur berdoa datang ke Tuhan tuh bilang, Tuhan perbaharui aku ya hari ini ya, sampaikan sesuatu yang baru ya hari ini. Dan berikan aku kemampuan untuk hari ini bisa menjalani hari ini dengan tuntunan Tuhan. Dan ayat ini bagus banget. Ayat ini bilang, di Mazmur 50 ayat 8 ini bilang, Tuhan sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam, Engkau akan memberitahukan hikmat kepadaku. Memberitahukan hal-hal yang baru. Memberikan kekuatan yang baru. Memberikan sukacita, memberikan pengharapan. Dan di ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini setiap pagi. Jadi sebenarnya worship itu gak bisa loh, kita itu worship cuman hari Minggu, atau mungkin kadang kita bilang, dalam sebulan cukup 2 minggu aja aku worship Kak, cukup gitu ya, karena aku rasa itu udah cukup gitu. Enggak, setiap hari kita harus membangun hubungan ini karena ini satu kehidupan. Kehidupan itu berarti kalau kita nggak membangun ini, ada satu kehidupan yang akan mati, ya kan? Kalau secara fisik kita butuh makanan, kita butuh roti, kita butuh nasi, butuh mie, butuh es krim, butuh kopi mungkin. Tapi secara roh kita ini butuh hubungan dengan Tuhan, butuh hadirat Tuhan, butuh tuntunan Tuhan. Jadi ayat ini bagus banget. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Roh yang teguh ini berarti setiap hari harus diperbaharui. Setiap hari harus benar-benar dibangun hubungannya dengan Tuhan. Dan Kak Esra sendiri mengalami ya, membangun hubungan dengan Tuhan itu, kalau kita datang dengan kerinduan, kita datang dengan kasih kita ke Tuhan, cinta kita ke Tuhan, teman-teman, itu sangat mudah gitu. Kadang sih ada sih orang yang nanya gitu, kenapa sih kok kalau dia nyanyi itu baru nyanyi verse-nya di depan, baru nyanyi di depan awal udah bisa rasakan hadirat Tuhan. Aku tuh kalau masuk hadirat Tuhan tuh susah loh. Sudah sampai 1 jam nyembah, nyanyi 3 lagu, 4 lagu, kok gak bisa merasakan hadirat Tuhan? Kita perlu cek teman-teman, kita ini datang ini dengan apa adanya kita, atau kita ini menutupi sesuatu, atau kita membentengi diri kita dengan Tuhan apa enggak? Atau kita ini cuma datang untuk mengisi waktu kita, atau kita cuma datang karena disuruh sama kakak-kakak Eagle Kids, disuruh papa mama, atau apa? Kalau kita datang dengan kerinduan, simple banget. Dan kadang-kadang ya teman-teman, datang ke hadirat Tuhan tuh gak harus nyanyi kadang-kadang. Datang ke hadirat Tuhan tuh cuman datang, berlutut, dengerin Tuhan bilang apa. Itu simple banget. Ini yang Kak Esra alami waktu SMP dulu ya. Gak ngerti banyak lagu.
Kak Esra cuman nyalain kaset, waktu itu masih kaset gitu ya. Nyalain aja, duduk aja berlutut. Tapi hatinya Kak Esra ini pengen banget ketemu Tuhan. Dan Tuhan menjamah loh. Kak Esra ngalamin Tuhan loh. Ya memang kita tuh gak perlu neko-neko sih masuk ke hadirat Tuhan. Bener, harus apa adanya sih. Dan kalau memang ada di antara teman-teman waktu dengerin khotbah ini, dengerin firman ini, teman-teman ada yang memang masih mengeraskan hati. Kita itu udah didoain gitu, kita udah tahu kebenarannya, tapi kita itu masih seringkali itu jatuh bangun dalam dosa, kita keras kepala gitu ya. Teman-teman yuk, waktu dengerin ini coba yuk cek hati kita. Datang ke Tuhan dengan apa adanya itu bukan karena kepintaran, kehebatan kita, tapi karena hati kita ini yang murni, tulus, pengen deket dengan Tuhan, pengen ngalami Tuhan. Untuk itu ayat ini bilang, jadikan hatiku tahir ini berbicara banyak banget buat Kak Esra sendiri. Dan Tuhan bilang juga, perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Sesuatu yang harus kita pegang, yang teguh itu dari hari ke hari kita bangun. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan ini semakin baik, semakin intim, semakin dekat. Dan kita tuh menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Kita ini menjadi orang-orang yang gak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Hal yang kedua adalah datang ke Tuhan itu dengan ekspresi kita yang sejujur-jujurnya. Ekspresi yang sejujur-jujurnya ini kadang memang ada orang-orang yang mikir, nanti berlebihan loh kalau kamu tuh sejujur-jujurnya lompat-lompat gitu, terus lompat-lompat terus nangis-nangis gitu ya. Ya kadang ada orang-orang yang mikir itu aneh. Tapi sebenarnya selama itu adalah ekspresi yang jujur, bukan untuk yang dilihat orang, bukan untuk sesuatu yang supaya dia ngeliat aku nangis gitu. Kalau itu ekspresi jujur, Tuhan seneng loh dengan itu. Ekspresi jujur yang mengatakan bahwa Tuhan, aku sungguh mengasihimu. Kayak lagu yang bila roh Allah ada di dalamku, kukan menari. Itu kukan menari itu mungkin buat orang kukan menari itu seperti apa sih? Tapi teman-teman tahu nggak sih? Saya firman Tuhan tuh bilang tuh Daud itu menari seperti orang gila. Gitu ya. Jadi memang datang ke Tuhan itu dengan ekspresi yang jujur itu memang ya memang penuh dengan ekspresi itu ya memang akan banyak hal yang muncul. Ada yang penuh dengan ekspresi, ada yang tepuk tangan di atas kepala, ada yang lompat-lompat, ada yang berlutut, ada yang mengangkat tangannya seperti ini, ada yang mungkin yang nangis, taruh kedua tangannya di dada seperti ini. Tuh ekspresi yang jujur, ekspresi yang tidak bisa dibuat-buat untuk kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan ekspresi yang jujur ini Tuhan suka. Ekspresi yang jujur ini berarti apa sih? Kita ini datang ke Tuhan tuh gak malu-malu. Kita datang ke Tuhan itu, kita tahu siapa yang kita datengin. Kita tahu Tuhan itu seseorang yang penuh dengan kasih, yang kalau kita datang itu gak mungkin akan, ngapain dia datang lompat, enggak. Tuhan itu akan melihat dengan senang gitu ya, dengan sukacita waktu kita datang dengan ekspresi yang jujur. Bahkan teman-teman gak boleh kamu malu waktu kamu lagi dengerin, lagi nyanyi gitu, terus kamu pengen berlutut, kamu pengen nangis, jangan malu, berlutut aja. Kadang-kadang kan tuh kita tuh malu sih teman-teman, karena apa sih, kita ini kan masih, wah ntar diliatin teman-teman gitu, terus kita tuh malu ntar dibilangin, kamu tuh berlebihan gitu. Enggak, datang aja ke hadirat Tuhan, Tuhan suka dengan itu. Bahkan apa sih, waktu kita mengekspresikan itu, kita akan lebih tahu, kita akan lebih bisa merasakan benar-benar Tuhan itu seperti apa. Itu kita berkata, how great is our God. Kita tuh tahu Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang bisa melakukan banyak perkara, yang bisa memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan teman-teman, bisa membangkitkan keadaan kita. How great is our God, sing with me. How great is our God. Jadi kita itu menyanyikan itu bukan sekedar karena lagu itu berkata, oh how great is our God, ya Tuhan tuh besar banget ya. Bukan, tapi kita tuh jelas-jelas tahu yang kita sembah itu siapa, yang kita agungkan itu siapa, dan lagu itu berbicara tentang siapa. Itu Allah yang besar. Ya gak mungkin juga kan kalau kita lagi nyanyi, I
ajaib Kau Tuhan gitu. Terus kita tuh nyanyinya tuh ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Itu nggak banget sih gitu loh. Waktu kita menyanyi sesuatu yang sukacita, ajaib Kau Tuhan, ya ekspresikanlah itu. Tuhan kita yang ajaib, yang besar, yang benar-benar keren gitu. Ekspresikanlah itu. Datang ke Tuhan dengan nggak malu-malu. Ekspresikan semua cinta kasih kita dengan Tuhan kepada Dia. Allah yang memang layak menerima yang terbaik, layak menerima yang kok dibilang tuh angkat tangan yang paling tinggi itu. Tuhan tuh layak menerima itu, teman-teman. Jadi waktu kita nyanyi dengan suara yang paling keras pun gitu, dengan suara yang paling merdu pun, karena apa? Karena memang Tuhan tuh layak menerima itu, layak menerima sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Jadi kalau teman-teman nih ya, kayak Esra bilang nih ya, ke teman-teman, kalau kalian ada yang kadang nyembah Tuhan tuh diem-diem, malu-malu, mulai hari ini berubah yuk. Datang ke hadirat Tuhan itu, datang ke Tuhan tuh menyembah Tuhan, worship itu sesuatu yang bebas, yang kita bisa mengekspresikan rasa cinta dan kasih kita, sayang kita ke Tuhan. Datang dengan ekspresi yang jujur untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang ketiga, yang terakhir, datang ke hadirat Tuhan bukan seolah-olah untuk mencari berkat, mencari mujizat, untuk mencari kesembuhan mungkin, atau teman-teman ada mungkin ya yang lagi bergumul berdoa untuk papa mama, oke, tapi bukan itu prioritas kita datang ke hadirat Tuhan. Prioritas kita datang ke hadirat Tuhan adalah bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami cinta kasih dengan Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan persembahan yang terbaik itu adalah seluruh hidup kita. Segenap hati, segenap jiwa kita, itu adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita buka yuk. Kita buka ayatnya di Roma. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata seperti ini, teman-teman. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Karena apa sih? Karena kadang-kadang kita ini kan datang ke Tuhan tuh kita mikir, mau apa ya Tuhan, aku ini juga suara juga gak bagus gitu ya, gak bisa main gitar gitu, aku juga bukan pelayanan praise and worship, atau mungkin aku juga gak bisa lagu ini. No. Datang ke hadirat Tuhan itu hanya bawa hidup kita yang berkenan, yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Karena apa? Tuhan suka dengan itu. Penyembahan yang sejati adalah segenap hidup kita yang kita persembahkan ke Tuhan. Segenap hidup kita yang layak, yang Tuhan sukai. Itu lebih berkenan daripada kita membawa korban lemak-lemak gitu ya. Lemak-lemak itu kita bawa suara kita, mungkin kita bawa permainan musik kita, atau mungkin kita bawa apalah, kita punya speaker besar, kita punya mikrofon. No, bukan itu. Atau mungkin kita bawa harta kita, enggak. Kepintaran kita, enggak. Yang lebih berharga adalah membawa seluruh hidup kita yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang lebih Tuhan sukai. Kak Esra mau sharing ya. Esra ini pernah pelayanan di Jogja. Waktu itu pelayanan, dan pelayanan ini sama teman-teman yang lain. Dan waktu pelayanan ini benar-benar sesuatu yang mengubahkan cara melayani Kak Esra di praise and worship. Jadi waktu itu ada satu lagu dinyanyiin, lagunya tuh Kaulah segalanya di dalam hidupku. Waktu lagi mimpin pujian nih ya, lagi nyanyiin lagu itu, Tuhan tuh ngomong gitu ya, di hati tuh ngomong, bener ya Esra tuh beneran ya, aku ini segalanya buat kamu ya. Tuhan tuh selalu tuh ngomong. Jadi waktu lagi nyanyi gini, iya Tuhan, jadi agak-agak nggak konsen gitu ya. Terus bilang lagi ke Tuhan, ya Tuhan, aku ini benar-benar mengasihimu. Terus Tuhan tuh dengan lembut itu jawab, iya aku tahu, tapi aku tuh lebih mengasihimu loh.
lebih dari yang kamu bayangkan, lebih dari yang kamu bilang, aku ini lebih mengasihimu. Nah, waktu Tuhan bilang itu tuh, wah, itu sesuatu yang indah banget teman-teman. Itu kayak Tuhan tuh berbicara, dan itu mengubahkan banget, dan itu benar-benar meneduhkan hati. Dan Kak Esra waktu itu dilawat sama Tuhan, nangis dan bilang ke Tuhan, thank you Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang, coba kamu lihat ke sebelah kanan. Nah waktu ibadah itu kan, jadi ibadah itu ada orang tua juga, ada yang anak muda juga, dan juga ada anak-anak teens yang masih SD gitu. Dan anak itu anak SD. Dia tuh di sebelah kanan, sebelah sini, dan Tuhan bilang coba noleh ke sana. Aku itu suka banget sama dia. Aku tuh suka banget sama penyembahnya anak itu. Dan waktu Kak Esra ini noleh ke sebelah kanan, itu secara otomatis tuh kaget karena apa sih? Di sebelah kanan itu seorang anak laki-laki yang dia itu secara manusia itu tidak sempurna. Dia seorang yang special needs, dan buat kita mungkin kok bisa ya? Dan teman-teman tahu gak sih? Dia itu cuman angkat kedua tangannya, dia pakai kacamata gitu, dia angkat kedua tangannya. Dia tuh bilang, kaulah suaranya dia juga gak bagus teman-teman. Ya menurut saya gak bagus, karena apa? Karena aduh, anak yang seperti itu cuma nyanyi sambil dia tarik-tarik bajunya. Tapi dengan kepolosannya, dia angkat kedua tangannya, dia tuh nangis gitu ya. Kaulah segala dalam hidupku, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Itu waktu anak itu nih, saya tuh gak tahan ya. Kak Esra ini gak tahan. Kak Esra tuh berlutut dan bilang ke Tuhan, Tuhan, sekali lagi aku mau memperbaharui hubunganku denganmu. Aku mau menyanyikan lagu ini dengan segenap hatiku. Aku mau mempersembahkan seluruh hidupku ini. Bukan suara yang bagus, bukan musik yang bagus, bukan itu. Tapi aku mau mempersembahkan hidupku yang berkenan, yang apa adanya. Yang gak pura-pura, yang gak ditutup-tutupi, yang transparan. Aku mau mempersembahkan itu ke Tuhan. Kak Esra berlutut, dan hari itu benar-benar Tuhan menjamah hati Kak Esra. Dan semenjak hari itu Kak Esra ngambil komitmen untuk lebih lagi memperbaharui hubungan Kak Esra dengan Tuhan, memperbaharui lagi hubungan worship penyembahan Kak Esra dengan Tuhan. So hari ini kalau teman-teman kamu ada yang jauh dari Tuhan, teman-teman ada yang jauh dari Tuhan, mungkin hari ini kamu dengar khotbah ini, kamu dengar firman ini, Kak Esra ngomong ini, kamu jauh dari hadirat Tuhan. Bahkan mungkin sudah mulai melenceng ke hal-hal yang gak berkenan. Mungkin itu dosa gitu ya, dosa atau hal yang gak berkenan gitu ya. Yuk, kembali ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat merindukanmu. Tuhan Yesus sangat ingin memelukmu, sangat ingin bertemu denganmu. Kak Esra akan ajak teman-teman untuk nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan satu lagu ini, yuk. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang lapar dan haus pada Tuhan. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Saya ajak semuanya yuk masuk dalam hadirat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Ku sembunyikan, oh, kami masuk hadirat-Mu, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh baharui hati kami, perbaharui kami, jamah kami Tuhan, jamah setiap teman-teman yang hari ini mendengarkan firman ini Tuhan. Kepadamu apa adanya, hatiku milikmu. Ku datang padamu, Bapa terang pemilik hidup kami. Padamu, Bapa terang, apa adanya kami Tuhan. Tiada yang ku sembunyikan, oh, yang kau lihat pada aku.
Masuklah ke hadiratnya, masuklah ke hadiratnya. Bapa yang baik akan menjamahmu, Bapa yang baik akan memelukmu, akan memperbaharui setiap kita. KS Rajak semuanya angkat kedua tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Kiramaya shanana. Teman-teman, taruh tangan kananmu di dada seperti ini. KS mau berdoa buat kalian. Tuhan, hari ini sungguh KS berdoa buat setiap teman-teman yang menyaksikan ini. Aku berdoa Tuhan, biar hubungan denganmu dari hari ke hari, mulai hari ini diperbaharui kembali Tuhan. Biar mengalir aliran sungai, aliran hadirat Tuhan saat ini, detik ini mengalir pada setiap teman-teman yang menyaksikan ini. Bahkan Tuhan menyembuhkan setiap luka mereka. Tuhan menyembuhkan, bangkitkan keadaan mereka. Setiap orang-orang yang tidak pede, orang-orang yang minder, Tuhan bangkitkan. Tuhan pulihkan dalam hadirat-Mu. Bahkan setiap anak-anak yang merasa dia tidak mampu, anak-anak yang jauh dari hadirat Tuhan, bahkan yang sudah jatuh dalam dosa. Detik ini, saat ini Tuhan menjamahmu, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, dan memelukmu. Angkat kedua tanganmu. Tuhan jamah dan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan pulihkan. Mengalirlah hadirat-Mu Tuhan, yang sangat indah melebihi apapun dalam hidup mereka Tuhan. Mengalirlah hadirat-Mu yang menghidupkan setiap mereka kembali Tuhan. Yang Kau lihat pada aku, semuanya. Angkat kedua tangan kita. Kami berikan semuanya Tuhan untuk-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan. Apa adanya kami milik-Mu Tuhan. Hatiku milik-Mu, hatiku milik-Mu, hatiku milik-Mu. Thank you Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang manis, hadirat-Mu yang luar biasa, yang sungguh mengubahkan setiap hati kami. Kami bersyukur. Dan mulai hari ini kami berkomitmen untuk memperbarui hubungan kami dengan Tuhan, membangun hubungan worship kami, penyembahan kami dengan Tuhan, dan menjaganya baik-baik sehingga setiap hari semakin indah, semakin erat bersama dengan Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Allah kami yang besar. Di dalam nama Yesus. Amin. Juga ibadah hari ini. Bener. Kita dua Bo Girl bakal say bye, tapi sebelumnya ini benar-benar terakhir ya. The last one ya. Aku punya tebak-tebakan nih. Bisa nebak gak kira-kira Cowboy? Apa? Lagu apa? Lagu apa nih? Lagu apa yang berat? Teman-teman tahu jawabannya? Coba teriakin kalau tahu. Dia belum tahu nih soalnya. Apa ya? Gak tahu. Lagu apa yang berat coba? Lagu, 5, lagu beras, 2, 1. Jawabannya? Gak tahu. Ya elah, lagu rindu. Berat. Jangan, aku aja. Aku ada. Lagu apa yang sakit? Susah deh pasti. Lagu apa yang sakit? Lagu apa yang sakit ya? Lagu kalau ditolak dia. Benar. Lagu cinta ditolak. Lagu cinta ditolak itu sakit. Tapi gak apa-apa, di dalam Tuhan gak ada penolakan. Benar, selalu diterima. Ada penerimaan. Asik. Jadi kita cuma mau kasih pengumuman satu aja nih. Supaya kalian selalu up to date.
nggak galau-galau. Bener. Buka aja Eagle Kids GMS ya, di Instagram. Instagramnya Eagle Kids GMS supaya dapat konten-konten yang berguna, bukan cuma informasi nih ya, tapi juga konten-konten yang berguna buat kalian semua Voltagers. Benar. So see you di next service and God God bless bless you. you.